Pada saat itu, aku dan kedua orang tuaku pergi untuk memenuhi undangan dari salah satu kerajaan di Bali untuk itu bareng ya, seru aku dengan penuh semangat, berusaha mengabaikan orang-orang yang terpilih makin bertambah. Mereka menggunakan benda-benda tajam yang disediakan untuk melakukan Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Jika nenek moyangmu memiliki warisan yang diberikan secara turun-temurun dan tetap terjaga hingga jatuh padamu, maka kamu adalah seseorang yang istimewa merujuk kepada kebaikan. Itu dia kutipan dari The Visible Series versi Wattpad episode pertama. Seperti yang kalian tahu, kali ini aku akan mengajak kalian ke kampung, yaitu kembali ke Bali. Tapi sebelumnya aku ingin mengingatkan kalian untuk menyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke love, gak perlu berlama-lama lagi, let's get started. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1997. Dan sebelumnya aku ingin mengingatkan kalian, ini merupakan sudut pandangku pada saat aku masih kecil. Oleh karena itu, ingatan atau memori yang aku dapat tidak terlalu sempurna, jadi harap maklum ya. Oke, begini ceritanya. Pada saat itu, aku dan kedua orang tuaku pergi untuk memenuhi undangan dari salah satu kerajaan di Bali untuk menonton sebuah upacara. Karena dianggap sangat sakral, para polisi adat Bali atau yang biasa disebut dengan pecalang mengosongkan jalan demi mengamankan dan melancarkan jalannya upacara. Hampir semua orang datang mengenakan pakaian adat Bali, begitu juga dengan kedua orang tuaku. Orang-orang tertentu mengenakan pakaian tambahan berupa rompi dalam berbagai macam warna dan motif yang kuyakini memiliki arti khusus. Secara garis besar, itu merupakan sebuah pemandangan yang menyenangkan, menggugah titik sentimental atas kebersamaan melestarikan budaya. Mami memilih untuk menonton dari deretan paling belakang, sementara papi yang sedang menggendong aku memilih untuk menonton dari deretan paling depan. Ya, begitulah mereka. Dalam bidang tertentu, kedua orang tuaku memiliki sisi yang sangat berbeda. Namun, mungkin itulah yang menjadi daya tarik-menarik mereka. Upacara diawali dengan acara sembahyang di pura. Ada begitu banyak canang, bunga-bunga yang cantik, buah-buahan yang segar, dupa, payung, bendera, dan lain sebagainya. Kalau kalian nggak tahu artinya canang, canang adalah sebuah hasil karya budaya sebagai bentuk persembahan dalam ritual keagamaan umat Hindu. Jika kalian mau memperhatikan secara seksama, aku yakin kok kalian pasti akan turut merasakan bagaimana energi orang-orang yang sudah bekerja sama dan bekerja keras demi upacara tersebut. Kalau buat aku sih, ini seperti sebuah pesta penyambutan. Aku merasa senang, gak sabar, dan menanti sesuatu yang akan segera datang bergabung bersama kami semua. Tapi sesuatu itu apa ya? Atau lebih tepatnya, siapa? Beberapa laki-laki mulai riuh bersemangat pada saat memasuki acara adu ayam. Ayam-ayam yang digunakan adalah ayam-ayam yang tampak gagah perkasa seakan siap untuk bertarung. Pada bagian ini sejujurnya aku nggak banyak menonton karena teringat oleh ayam-ayamku yang ada di rumah. Kayak aku langsung merindukan mereka, walau sejujurnya aku sendiri masih pada saat itu
belum bisa menghafal semua nama dan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Para pengikut upacara sempat keluar melalui gapura, membentuk semacam iring-iringan yang dikawal oleh para pecalang. Mereka berkeliling sebanyak beberapa kali. Yang menarik, ada selembar kain yang ukurannya itu sangat panjang yang diletakkan di atas bahu orang-orang dalam iringan tersebut. Itu barong ya? Seru aku dengan penuh semangat, berusaha mengabaikan keberadaan yang satu lagi yang biasa disebut dengan Rangda karena merasa takut. Kalau kalian nggak tahu arti barong, barong adalah lambang kebaikan bagi masyarakat penganut Hindu. Ia menjadi pemimpin pasukan kebaikan yang bertempur melawan Rangda, ratu iblis dari Paralea dalam mitologi Bali. Aku tentu saja pada saat itu sekali lagi masih kecil, so aku nggak begitu mengingat dan memperhatikan bagaimana urutan upacaranya. Tetapi pada saat itu ada beberapa tarian, baik dari penari perempuan maupun laki-laki, yang tentu saja diiringi oleh Bale Ganjur. Bale Ganjur adalah alunan musik tradisional Bali. Yang aku ingat adalah di suatu momen aku melihat ada begitu banyak pelangi yang berjatuhan dari atas langit dengan kecepatan tinggi mirip seperti air hujan dengan skala yang lebih besar. Karena aku masih kecil, jadi aku menyebut aura dengan pelangi ya. Pelangi-pelangi tersebut berubah bentuk menjadi bayangan-bayangan. Beberapa di antaranya berwujud seperti manusia dan yang lainnya gak kelihatan begitu jelas. Dari sekian banyak sosok, perhatianku terfokus pada satu sosok yang memiliki kuku-kuku, tangan yang berukuran sangat panjang. Uniknya, jemari tangannya itu terus bergerak seakan-akan sedang menari. Mataku mengerjak saat beberapa dari mereka mulai menembus orang-orang yang terpilih, yang tiba-tiba menjadi berperilaku berbeda. Ada yang teriak-teriak, menggeram, menangis, tertawa, dan ya, benar saja, menari. Jumlah orang-orang yang terpilih makin bertambah. Mereka menggunakan benda-benda tajam yang disediakan untuk melakukan sebuah tradisi menusuk diri sendiri. Ada yang menusuk di bagian dada, perut, kepala, tangan, dan juga leher. Yang menurutku paling ekstrim adalah hal tersebut gak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi juga oleh kaum perempuan. Ajaibnya, gak ada satupun dari orang-orang tersebut yang terluka atau mengeluarkan darah. Melihat hal itu, aku merasa terkejut, bingung, sekaligus terpukau. Tentu saja pada saat itu aku juga merasa takut, tapi entah bagaimana saat mendengar suara pemangku, aku merasa jauh lebih tenang. Di sisi lain, ada beberapa anak yang ada di barisan belakang justru mulai menangis, dan sepertinya aku harus membantu salah satunya. Kira-kira kenapa ya? Saksikan lanjutan The Visible series selanjutnya. Oke love, sekian dulu untuk episode kali ini. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. So, I love you guys. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye! Demi mengamankan dan melancarkan jalannya upacara yang sudah bekerja sama sebagai